Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani Dusturakum ya adami wa ya al-batin wa ya al-umati wa ya al-nur. Amma ba'd. Jamaah musalla Durratul Nasihin semuanya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mempelajari ilmu warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering diterangkan majlisu ilmin afdalu min ibadati mi'ati sanatin. Majlis ilmu satu kali yang kita hadiri, jika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada kita ibadah selama 100 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Syekh Al-Buti rahimahullah rahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kula panjenengan duduknya di majelis ini membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Al-wahidul ahad, al-awwalul qadim, al-hayyul qayyum, al-baqid daim. Al-wahidu kang maha tunggal, al-ahadu kang maha esa, al-awwalu kang maha awal, al-qadimu kang maha dingin, al-hayyu kang maha urip, al-qayyumu kang maha jumeneng dengan dirinya sendiri, al-baqi yang maha kekal, ad-daimu yang maha langgeng. Jadi kemarin itu sudah kita bahas makna syahadat ada dua, ada yang ijmali global, yaitu saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Ini makna secara global. Kemudian ada makna secara perinci atau tafsili. Makna secara perinci ini adalah makna global ditambah kita mengetahui sifat-sifat Allah. Jadi makna global yang tadi ditambah sifat-sifat Allah yang akan beliau sebutkan di sini. Itu nanti kalau digabung jadilah makna syahadat secara terperinci. Maka di dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan radhiyallahu anhu itu mengatakan, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Permulaan sesuatu yang wajib bagi manusia adalah mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah,
bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mengenal sifat-sifat Allah, maka sempurna makna syahadat yang kita ucapkan atau yang kita baca di dalam setiap sholat atau setiap saatnya. Sebetulnya sifat-sifatipun Gusti Allah itu tidak terbatas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna, sehingga sifatnya pun tidak terbatas. Cuman Nabi di dalam hadis dirangkum oleh Rasulullah, sifat-sifat Allah itu ada 99, jadilah Asmaul Husna. Asmaul Husna dirangkum oleh Imam Asy'ari atau Imam Al-Maturidi menjadi sifat 20. Itu kalau kita pelajari maka sempurna akidah kita, sempurna makna syahadat yang kita baca. Nah, di sini beliau merangkum sifat-sifat Allah itu, beliau mulai dengan Al-Wahidul Ahad. Sifat-sifat Allah adalah Dia Maha Tunggal, Maha Esa. Yang namanya Tuhan, konsep ketuhanan secara logika yang sehat, logika akal manusia yang sehat itu harus punya konsep satu atau esa. Kita bisa bayangkan kalau naik mobil supire loro niku ya mungkin malah bahaya. Sing siji pengen menggok ke kiri, sing siji pengen menggok ke kanan, akhirnya bisa tabrakan nanti. Itu dalam hal yang remeh nyupir mobil. Begitu juga dalam hal yang lebih besar, negara. Kalau presidennya itu dua, wah repot mengke. Sing siji pengen naik no BBM, sing siji pengen nurun no BBM. Wah, itu nanti bisa berbahaya, bisa tengkar, bahkan bisa jadi gejolak, bisa pecah itu negara. Kenapa? Karena pemimpinnya lebih dari satu. Karena itu konsep ketuhanan, yang namanya Tuhan itu harus punya sifat Esa, Maha Esa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Andaikan bumi langit niki nek enten Tuhan selain Allah, artinya Tuhan itu lebih dari satu, maka akan rusak, akan hancur itu langit, akan hancur itu bumi. Tuhan kalau lebih dari satu maka akan hancur. Buktinya bumi langit ini masih teratur. Oh, berarti yang menguasai adalah cuman satu, Maha Esa. Nek dua, tiga, wah repot. Saya sering menerangkan, nek Tuhan itu loro, dua aja, jangankan tiga, jangankan lebih dari itu. Sing Tuhan pertama misal pengen menerbitkan matahari dari timur, sing Tuhan yang selanjutnya jangan terbitkan dari selatan aja. Wah, akhirnya tukaran, Tuhan sesama Tuhan tengkar, oh, hancur ini langit bumi. Buktinya langit bumi tidak hancur tapi tetap teratur, menunjukkan keesaan Maha Tunggal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama konsepnya orang-orang jahiliyah. Nek wong jahiliyah niku Tuhan niku dianggap bos. Mereka punya konsep semakin banyak Tuhan, semakin banyak yang bisa dikabulkan. Makanya wong jahiliyah niku sampai punya Tuhan itu sampai 360 Tuhan. Jadi 1 Januari Tuhannya misalkan Lata, besok 2 Januari pindah Tuhan Uzza, dan seterusnya. Sehingga di zaman itu Ka'bah
dikelilingi 360 berhala yang mana di situ mereka sembah setiap saatnya. Ada Tuhan urusan ekonomi, oh Tuhannya sebelah sana, pojok kanan, akhirnya dia nyembah ke sana. Ada Tuhan urusan jodoh, oh sebelah kiri Tuhannya itu, akhirnya dia nyembah berhala yang sebelah kiri, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu ketika Rasulullah menerangkan bahwasanya Tuhan hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mereka datang berbondong-bondong ke Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy itu, yang dipimpin oleh Amir ibnu Tufail, datang ke Rasulullah. Mereka berkata, sababta alihatana wa khalafta dina abaika, fa in kunta faqiran aghnainak, wa in kunta majnunan dawainak, wa in hawaita imra'atan zawwajnakaha. Di suatu waktu yang lain juga mereka datang ke Nabi Muhammad. Mereka mengatakan, bayyin lana jinsa ma'budik amin dahab au fiddah, salatu mi'atin wa sittina sonaman latakumu bihawaijina, fa kaifa yakumul wahidu bihawaijil khalaq. Jadi mereka datang ke Rasulullah. Rasulullah membawa agama Islam, dianggap itu adalah ajaran yang merusak atau melawan daripada nenek moyang mereka. Rasulullah menerangkan bahwasanya Tuhan itu maha satu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan 300 Tuhan wahai Nabi Muhammad. 300 Tuhan itu loh, hajat-hajat kami, keinginan-keinginan kami belum bisa tercukupi. Padahal kami punya Tuhan 360. Itu aja kami masih kurang ini kurang itu, apalagi kok Tuhan kok cuman satu. Kamu ini aneh-aneh. Sampai Nabi di situ dikatakan, kamu ini gila atau gimana? Maka di Al-Quran ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhan kalian, Tuhan yang benar-benar Tuhan, haruslah wahidun maha esa. Ya nek bos, nggih, nek kita kerja sama bos, niku nggih, semakin banyak bos semakin gaji banyak. Tapi kalau Tuhan itu konsepnya beda dengan bos. Tuhan itu maha kuasa, maha kaya, maha mencukupi. Lah kalau Tuhan kok banyak, ya berarti dia statusnya bukan Tuhan. Makanya di sini makna la ilaha illallah, syahadat yang kita baca, makna perinciannya pertama kita meyakini bahwasanya Allah SWT itu Maha Esa, Maha Tunggal. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan oleh beliau al-awwalul qadim. Sifat dari Allah yang selanjutnya yaitu Maha Awal, Maha Dahulu, Al-Hayyul Qayyum, Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri. Allah itu Maha Awal, Maha Dahulu. Maha Awal tanpa awalan, Maha Dahulu tanpa pendahuluan. Kalau manusia awalannya kan Nabi Adam. Nabi Adam ada awalan, ada pendahuluan. Ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, dikumpulkan itu sari-sari tanah di seluruh bumi dikumpulkan. Ada awalan, ada pendahuluan. Tapi kalau Allah Maha Awal, Maha Dahulu, tanpa awalan, tanpa pendahuluan. Inilah yang namanya Tuhan. Inilah yang benar-benar Tuhan. Nah kalau ada awalan, ya berarti dia diciptakan. Kalau diciptakan berarti boten Tuhan. Karena itu sifat ketuhanan, dia Maha Awal, Maha Dahulu, tanpa awalan dan tanpa pendahuluan. Niki secara logika masuk.
Soalnya Tuhan itu beda sama makhluk. Nek makhluk ada awalannya. Kalau jenengan awalannya dulu ada, awalannya bapak ibu nikah dan seterusnya, gitu. Tapi kalau Tuhan tidak ada awalan, tidak ada pendahuluan. Pokoknya Allah ada. Inilah sifat Tuhan. Inilah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan kok dilahirkan atau Tuhan kok dibuat, awalannya niku batu dipahat jadi patung kemudian dijadikan Tuhan. Nah, ini berarti punya awalan. Bahkan yang buat yang nyembah. Nah, ini secara akal tidak masuk. Secara logika manusia yang sehat tidak masuk. Tuhan kok dibuat, Tuhan kok ada awalan. Maka ini jelas bukan Tuhan secara akal sehat. Ya. Karena itu di sini disebutkan lagi sifat dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hayyul Qayyum. Allah itu maha hidup. Maha hidup tanpa ada yang menghidupkan. Inilah sifat Tuhan. Kalau ada Tuhan dituhankan, awalannya dia mati atau dia kemudian dihidupkan, maka berarti dia bukan Tuhan. Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ini sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama makhluk. Nek makhluk niki kula jenengan manusia, baik jin, malaikat, semuanya nanti mati. Semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi niku, ketika sudah datang hari kiamat niku kan semua manusia mati. Semua yang ada di bumi ini mati. Jin, manusia, semuanya mati. Yang hidup tinggal penghuni langit, yaitu para malaikat. Bumi sudah hancur, sudah kiamat, wis mati kabeh. Akhirnya semua malaikat yang ada di langit itu disuruh oleh Allah untuk dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Sama Israel dicabut itu para malaikat satu persatu. Sampai akhirnya yang hidup itu tinggal beberapa malaikat. Di antaranya malaikat Jibril alaihissalam. Maka kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat Israel untuk datang ke Jibril nyabut nyawanya. Saat itu Jibril sedang beribadah, sedang bersujud dan rukuk. Jadi malaikat niku ibadahnya koyo ibadah kula jenengan, koyo ibadah sholat. Ada yang rukuk, ada yang sujud, ada yang berdiri, baca tasbih, persis kayak ibadah sholat yang kita lakukan. Ketika itu singkat cerita malaikat Israel datang ke Jibril dan mengatakan bahwasanya aku datang disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu wahai Jibril. Maka malaikat Jibril saat itu beliau menangis, kemudian berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Wahai Allah, permudah bagiku sakaratul maut. Permudah bagiku saat aku dicabut ruhnya ya Allah. Akhirnya disingkat cerita dicabut itu ruh daripada malaikat Jibril alaihissalam, mati. Kemudian tinggal malaikat Israfil, malaikat Mikail. Ada masih malaikat Mikail sama dicabut. Masih ada malaikat Israfil yang bagian niup sangkakala tadi. Ketika kiamat ditiup sangkakala itu malaikat Israfil masih hidup, dicabut juga nyawanya oleh malaikat Israel. Akhirnya saat itu makhluknya Allah ini semuanya sudah mati, tinggal malaikat Israel alaihissalam. Malaikat Israel ini akhirnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya malakal maut, man bagi, siapa sekarang yang masih hidup wahai malaikat maut? Maka malaikat maut menjawab, ya Allah, semuanya sudah meninggal, sudah mati, tinggal hambamu ini ya Allah. Yang ada sekarang tinggal engkau sama hambamu ini ya Allah. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh
malaikat Israel, la udhiqannaka ma adakta ibadi intalik bainal jannati wan nar wa mut. Wahai Israel, kamu juga akan aku cicipi yang namanya kematian. Akan aku cicipkan kematian kepada kamu. Sekarang kamu wahai Israel, sana kamu pergi ke sana, ke tempat di antara surga dan neraka, kemudian kamu mati di situ. Akhirnya malaikat Israel pergi ke tempat antara surga dan neraka, dan disitulah malaikat Israel mati, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ruhnya. Sampai malaikat Israel itu pas dicabut jerit, bahkan dikatakan andaikan jeritannya malaikat Israel itu didengar oleh manusia, maka dari awal sampai akhir akan meninggal semuanya. Misal manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat hidup semua, mendengar jeritan daripada Israel, maka semuanya akan mati. Saking mengerikannya jeritan tersebut. Setelah itu tidak ada satupun makhluknya Allah yang hidup, yang maha hidup, tidak pernah mati, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Enggak ada semuanya sudah mati semua, tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru Allah menghidupkan malaikat Israfil, kemudian ditiup sangkakala, semuanya dibangkitkan kembali. Maksudnya apa? Semua makhluk Allah, walaupun malaikat, semuanya akan mengalami yang namanya kematian. Walaupun setelah itu nanti dihidupkan kembali, manusia dihidupkan kembali, akan hidup selamanya. Kalau yang taat di surga, kalau yang ahli maksiat di neraka, selamanya akan hidup setelah itu. Tapi semuanya tanpa terkecuali, mereka makhluknya Allah, manusia, jin, bahkan malaikat, semuanya merasakan yang namanya kematian. Sehingga Al-Hayyu yang maha hidup, tidak pernah mati, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu semoga iman kita semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hayyul Qayyum. Al-Qayyum, Allah sifatnya adalah Al-Qayyum, yaitu berdiri sendiri, maha berdiri sendiri. Artinya tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Kita ibadah kula jenengan niku bukan untuk Allah. Ibadah kula jenengan untuk kita sendiri. Kalau ada orang maksiat, maka maksiatnya itu sama sekali tidak merugikan Allah. Maksiatnya kembali merugikan dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Karena Allah enggak membutuhkan siapapun dan apapun. Allah tidak membutuhkan tempat, tidak terikat waktu dan semuanya. Karena tempat, waktu serta semua makhluk Allah ini semuanya ciptaan Allah. Allah tidak membutuhkan semua ciptaannya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah niku akidahnya adalah apa? Allah itu ada, berdiri sendiri, alias tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Artinya Allah enggak membutuhkan semua makhluknya, termasuk tempat dan waktu. Gusti Allah niku tidak terikat dengan tempat. Allah enggak di atas, Allah enggak di bawah, Allah tidak di mana-mana, tidak. Pokoknya Allah itu ada, atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri, ini semuanya tempat. Tempat itu makhluk, Allah tidak membutuhkan makhluknya. Ini secara akal Tuhan ya harus begitu. Mosok Tuhan membutuhkan tempat, Tuhan membutuhkan lemari, Tuhan membutuhkan meja, mejanya diambil ambruk. Nah, ya bukan Tuhan. Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa, bahkan tempat sekalipun Allah tidak membutuhkan tempat. Surga bukan rumahnya Allah, bukan. Surga itu tempat rahmatnya Allah, tapi Allah tidak bertempat di surga. Allah Maha Ada, sempurna. Allah Maha Ada, sempurna. Ini Al-Qayyum. Al-Baqi Ad-Daim. Kemudian Allah itu Maha kekal dan Maha tetap. Kekal dan tetap. Kalau kita, kalau jenengan
ini nanti juga kekal. Setelah di kehidupan dunia kan kita hidup lagi di akhirat, itu kekal. Tapi mboten tetap. Bahkan surga neraka itu setiap hari, setiap detik berubah. Dikekalkan oleh Allah, surga kekal, neraka kekal, tapi setiap saatnya enggak tetap, berubah terus. Surga setiap hari semakin nikmat, nikmat terus berubah sampai selama-lamanya tanpa ada batasnya. Neraka juga sama, setiap hari tambah tersiksa terus selama-lamanya, mengalami perubahan semua. Oke. Walaupun kekal, tapi makhluk yang dikekalkan oleh Allah itu surga dan penghuninya, neraka dan penghuninya niku semua berubah. Sing ning surga berubah tambah enak sehingga nggak ada bosen sama sekali. Sing neraka tambah tersiksa, tambah ndak enak sehingga semakin sengsara. Nauzubillah min dzalik. Sampai wajah-wajah ahli surga itu pun berubah. Makanya di surga itu ada namanya sukul jamal, pasar kegantengan. Cara sing tenjono niku salon, ten surga niku enten salon. Nggih. Wong nek wis mlebu ten pasar niku nanti pulang ke rumahnya, ke istananya tambah ganteng, tambah nikmat, tambah terus pokoknya. Berubah terus, setiap detik berubah. Jangankan setiap hari, setiap detik surga itu mengalami perubahan, tapi tambah enak. Surga neraka juga sama, setiap detik mengalami perubahan, tapi tambah sengsara. Yang tidak pernah berubah, al-baqi ad-daim, hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berubah. Inilah sifat Tuhan. Secara logika akal sehat manusia, Tuhan ya sempurna dan memang tidak berubah. Kalau ada dianggap Tuhan kemudian dia berubah bentuk, berubah wujud, dulunya awalnya roh misalkan, kemudian berubah jadi manusia, berubah jadi ini, berubah itu. Kalau mengalami perubahan itu secara akal sehat tidak bisa disebut Tuhan. Karena sama dengan makhluknya. Kalau jenengan ya berubah, dulu awalnya bayi, sebelum bayi malah cairan ten rahim ibu bayi, kemudian berubah jadi non, mungkin berubah sampai tua, berubah meninggal mati jadi tanah, kemudian nanti berubah terus itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha kekal dan tidak pernah berubah. Ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah sambil menghayati Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat-sifat yang begitu sempurna ini tadi, maka syahadat kita berarti saat kita mengucapkannya itu disertai makna yang perinci, bukan hanya makna ijmal saja, sehingga itulah rahasianya kalau kita membaca la ilaha illallah sambil menghayati sifat-sifat Allah tadi, maka di situ keimanan kita akan semakin bertambah. Inilah rahasia yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian wahai umatku, aktsiru min dzikri la ilaha illallah, untuk banyak membaca la ilaha illallah. Ini masih ada beberapa sifat-sifat yang akan diterangkan, dilanjutkan, tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga dengan keterangan ini tadi kita semakin kenal Allah, kita semakin iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin kenal Allah bahwasanya Allah itu maha sempurna dan dialah satu-satunya Tuhan. Dan semoga kita semua dikuatkan iman kita, ditetapkan iman Islam kita hingga kita bertemu kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma